D itu usaha perorangan. Jadi intinya di sini adalah perusahaan yang didirikan orang. Pada tahun 1992 saya berawal dari sebuah ide atau gagasan bahwa mayoritas penduduk di Banyumas atau masyarakat Banyumas itu adalah menjadi petani pemberes, dalam hal ini adalah petani gundem, yaitu menyadap pohon nira dan kelapa yang bentuk nira, kemudian nira itu dimasak sampai bisa dibuat gula. Nah, itu seperti itu. Setiap hari kan pada tahun 2015 itu data di kantor perindustrian jumlah kendaraan di kabupaten nah ini jumlahnya itu sudah sangat jumlah yang signifikan, sehingga kami tertarik untuk mendirikan sebuah perusahaan itu yang berbasis pertanian biaya. Setelah saya mendirikan pada tahun 1992, berawal dari kecil, dari sekintal 20 kali buah Jakarta, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah bisa berkembang dan mendirikan sebuah perusahaan. Saya juga berusaha untuk mendirikan pabrik, dan kemudian sekarang banyak yang tentunya pada waktu itu juga kami prihatin bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemberes agar mereka bisa sejahtera seperti masyarakat pada umumnya. Kemudian alhamdulillah pada tahun 2015 kita sudah berusaha dan produk gula kami sudah bisa diproduksi dan diterima sebagai istilahnya sebagai perusahaan yang bisa dipercaya oleh warga untuk memproduksi nira kelapa yang dalam hal ini sangat dibutuhkan sebagai pemanis, baik pemanis masakan atau pemanis makanan di daerah. Begitulah cerita singkat dari warga Ibu Banyumas. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Semoga perusahaan ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya. Apa pengalaman paling berkesan selama menjalankan usaha ini, baik dari sisi suka maupun duka? Pengalaman yang paling berkesan sebenarnya duka, senang sama sedih ya. Kalau kerja di sini itu lebih banyak senangnya, tapi emang nggak bisa pungkiri kalau itu emang ada sedihnya. Sampai malam-malam pernah nangis juga pernah. Kalau senang sih banyak, punya teman banyak, terus wawasannya luas, pengalaman di belakang orang-orangnya baik-baik semua. Terus kalau yang paling benar-benar ingat itu dulu pas awal-awal di sini belum 1 bulan itu udah lembur sampai malam. Itu ada senengnya juga ada wah capek banget gitu kan. Sampai yang pulang biasanya kan pulang sampai jam 4, pulang sampai jam 9, jam setengah 9 bagi cewek itu. Dan ini di desa sampai pulang sana sampai malam lewat kebun gitu ya. Iya. Terus itu sampai sedih, tapi kesini wah itu bagus ya, kenangan gitu. Kenangannya tuh wah aku dulu pernah lembur sampai jam 9, gila 2 minggu nyelesain 26 ton gitu kan. Itu paling itu sih, itu pengalaman paling wah. Kesini sih masih ya senang sedih udah biasa gitu kan. Udah lewat gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara
memastikan pencatatan keuangan tetap rapi dan transparan? Pencatatan keuangan, sistem saya itu lewat sistem Excel, terus laporan keuangannya itu ada banyak. Pertama itu ada laporan pembukaan kecil, ada laporan pembukaan besar, terus penggajian juga dibedakan. Jadi laporan kecil, laporan besar, penggajian pekerja sendiri, penggajian tim sendiri. Itu kalau yang laporan keuangan kecil itu biasanya itu pengeluaran yang kecil-kecil, pengeluaran kecil-kecil kayak beli makan, beli bensin, beli listrik, itu kecil-kecil. Itu biasanya langsung di-approve, pertama di-approve, terus gimana cara mengelola uang itu untuk yang pengeluaran yang kecil-kecil itu di laporan pembukaan kecil. Untuk laporan pembukaan besar itu untuk pembelian yang skala besar, kayak pembelian bahan baku seperti gula cetak, gula rapin, gula tebu, itu pembuat yang bernilai jutaan itu di laporan pembukaan besar. Itu harus melalui approval dari Pak Dewa selaku finance di Indonesia gitu. Jadi untuk pengajuan pelaporan pembukaan besar itu pengajuan keuangannya itu harus sesuai gitu loh. Jadi harus ada PO-nya dulu, PO-nya jelas, ada tanda tangan dari Pak Harun juga, terus ada pokoknya harus jelas, harus biasanya Pak Dewa meneliti ini ada pembelian apa, barangnya udah datang atau belum, itu baru di-approve. Jadi barang sampai baru di-approve, itu laporan pembukaan besar. Untuk penggajiannya itu sendiri juga, penggajian itu biasanya setiap minggu di hari Sabtu. Terus ada yang borongan, ada yang harian juga. Kalau untuk tim manajemen setiap bulan, jadi setiap bulan di akhir bulan biasanya. Nah, terus bagaimana dengan tantangan besar yang sedang dihadapi tim saat ini? Kalau tantangan besarnya itu, kita dulu itu sistem pembayaran, sistem penjualan. Jadi dari pembayarannya itu kita kita beli bahan baku, misalnya kita beli bahan baku, kita langsung cash. Jadi beli gula tebu kita langsung cash. Tapi untuk penjualan biasanya tempo biasanya tempo dari pembelinya lah, itu yang jadi tantangan. Kadang-kadang sampai bulan ini pun masih ada banyak tagihan yang harus ditagihkan kepada ini yang mengambil gula dari sini gitu. Jadi susah biasanya kalau itu udah ada banyak itu ditagihkan sama atasan, ini gimana pembayarannya kok belum sampai, harus ditagih gitu sampai lunas. Itu yang paling susah, itu nagihnya ke yang itu kelompok yang bawa gula dari sini itu susah banget. Oke, berarti apakah perusahaan menyediakan fasilitas tambahan seperti makanan, transportasi, atau akomodasi untuk karyawan? Makanan tentu saja masih jelas. Jadi kan kalau makanan kan kami ada dari dapur sendiri, berarti merupakan pegawai dari sini juga. Terus untuk makanan kami sediakan setiap minggu, langsung 1 minggu ini uang untuk 1 minggu. Jadi terus akomodasi ada mobil, ada motor juga. Mobil untuk L300 itu untuk mengambil gula, untuk mengumpul gula ke UKM juga gitu kan. Itu ada mobilnya sendiri, akomodasi, terus transportasi bensin dari sini juga, jadi dari operasional juga. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Semoga perusahaan ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi perusahaan lainnya. Terima kasih juga ya Mbak Eva dan semuanya, sudah sukses untuk sekolahnya ya. Oke, terima kasih.